Reforming Heart, hari ke-97. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Abdi Allah dari Yehuda. Mari kita membaca Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 13, ayat 1 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Abdi Allah dari Yehuda. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang ada di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain, dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya, dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatkannya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang.
Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang kepada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa dan mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya." Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai bagiku," dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, "Wahai saudaraku." Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya." Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja, ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Kemarahan Tuhan yang menyala-nyala atas dosa Yerobeam membuat Tuhan mengutus seorang nabi untuk dengan berani bernubuat melawan Yerobeam. Nabi ini datang lalu berseru dengan sangat berani. Dia mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan semua altar berhala yang dibangun oleh Yerobeam melalui seorang hamba bernama Yosia. Yosia benar-benar menggenapi nubuat ini sekitar 200 tahun kemudian. Mari kita melihat kitab 2 Raja-Raja, pasal 23, ayat 15, yang berbunyi demikian. "Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnya lah tiang berhala." Yosia membuktikan kebenaran firman Tuhan yang telah menubuatkan perbuatannya 200 tahun sebelum perbuatan itu terjadi. Begitu dahsyatnya amarah Tuhan sehingga dia menyatakan penghukumannya dengan segera. Tetapi begitu besar juga kesabaran Tuhan sehingga dia menanti 200 tahun sebelum benar-benar menjalankan hukumannya. Siapa di antara kita yang masih mengatakan bahwa Allah kejam? Allah sangat sabar. Kalau Allah tidak sabar, bagaimana mungkin Dia mau menyelamatkan orang seperti saudara dan saya? Kita tahu betapa rusaknya kita. Kita tahu kalau kita ada di posisi Allah, kita tidak akan tahan dengan orang-orang seperti kita sendiri. Kita sulit menerima orang lain yang mungkin sebenarnya tidak serusak kita. Betapa sabar Tuhan itu. 200 tahun berlalu, ketika perkataan Nabi yang berseru itu sudah dilupakan,
Barulah Tuhan menggenapi penghukumannya, menghancurkan mezbah dan membuang orang Israel. Dikisahkan bahwa sang nabi ini, sang abdi Allah, berseru dengan berani sehingga Yerobeam menjadi marah. Yerobeam sangat marah dan memerintahkan untuk menangkap dia. Tetapi begitu pentingnya firman yang diucapkan sehingga Tuhan menyertai pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda ajaib, yaitu membuat tangan Yerobeam kaku dan tidak bisa digerakkan. Yerobeam yang semula memerintahkan penahanan abdi Allah ini, sekarang memohon belas kasihan sang abdi Allah. Setelah didoakan oleh sang abdi Allah, barulah tangan Yerobeam pulih kembali. Yerobeam segera berubah dan menyambut nabi itu dengan ramah. Tetapi ternyata nabi itu sudah diberikan peringatan oleh Tuhan untuk tidak makan dan minum di tempat Yerobeam mendirikan mezbahnya itu. Begitu murkanya Tuhan sehingga sang nabi tidak boleh dipelihara oleh apapun yang ada di tempat itu. Tuhan menyingkirkan tempat itu dan menjauhkan hambanya untuk berhutang apapun dengan makan dan minum di tempat itu. Tetapi dia bertemu dengan seorang nabi yang lain, seorang nabi tua. Dia inilah yang memaksa agar sang abdi Allah mau datang ke rumahnya dan makan bersama-sama. Sang abdi Allah berkata bahwa dia tidak boleh makan dan minum dari tempat ini. Ini tanda pengucilan yang Tuhan berikan sebagai hukuman. Seringkali kita gagal mengerti hal ini. Kita senang kalau mendapatkan sesuatu yang gratis atau mendapatkan sesuatu yang bagus. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan begitu. Alkitab memberikan pengajaran bahwa tidak semua orang layak berbagian di dalam persembahan. Tempat mezbah yang dibangun ini adalah tempat yang dibenci oleh Tuhan. Itulah tempat umat Tuhan berzina, meninggalkan Allah mereka sendiri dan mencari ilah-ilah palsu. Karena itu Tuhan tidak mau hamba-hambanya mendapatkan makanan dan minuman dari tempat itu. Tempat itu tidak berhak berbagian dalam menunjang hamba Tuhan ini. Tetapi rupanya abdi Allah ini tidak mengerti mengapa dia diperintahkan tidak boleh mengambil makanan dan minuman di tempat itu. Ketika bertemu dengan seorang nabi tua, dia mau saja menerima pernyataan ketika nabi tua itu mengatakan bahwa Tuhan telah mengubah peringatannya melalui seorang malaikat. Pasal 13 ayat 18. Tuhan sekarang mengizinkan dia makan dan minum. Tentu saja berita ini bohong. Tetapi rupanya cukup untuk dipakai dalam mengajak abdi Allah itu bermalam di tempat tinggal nabi tua itu. Rupanya nabi tua itu pun tidak menganggap serius abdi Allah yang menyampaikan firman Allah itu. Setelah makan roti dan minum air di sana, abdi Allah itu pamit dan tidak lama kemudian ditemukan telah mati diterkam seekor singa. Setelah menyaksikan hal ini, barulah si nabi tua itu sadar akan kesalahannya. Dia sekarang sadar betapa keras dan pentingnya seruan dari abdi Allah itu bagi Yerobeam. Orang berdosa seringkali tidak menyadari dalamnya dosa yang dilakukannya. Nabi tua ini tidak sadar bahwa dia sedang meragukan firman Tuhan. Tetapi seharusnya abdi Allah itu tahu bahwa berita dari nabi tua itu pasti bohong. Mengapa? Karena nabi tua itu mengatakan bahwa ada malaikat yang mengoreksi pesan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ini sangat janggal. Mana mungkin seorang malaikat mengubah firman Tuhan? Mengapa malaikat itu tidak dikirim memberitahukan perubahan pesan kepada abdi Allah itu sendiri? Sang abdi Allah itu terlihat tidak tahu apa yang Tuhan ingin nyatakan dengan memerintahkannya untuk berpuasa di daerah di mana mezbah itu didirikan. Setelah meninggalkan rumah nabi tua itu, dikabarkan bahwa abdi Allah itu telah diterkam oleh singa. Nabi tua itu meratapi tubuh abdi Allah itu dan berkata, "Wahai saudaraku." Yang mendukakan hati nabi tua ini bukan saja karena kematian sang abdi Allah, tetapi karena ternyata apa yang dia serukan melawan Yerobeam akan benar-benar terjadi. Mengapa? Karena abdi Allah ini bahkan harus membayar dengan nyawanya sendiri untuk pembuktian kebenaran nubuat Allah itu.
Maka nabi tua itu segera memberikan tanda yang masih terus ada hingga kurang lebih 200 tahun sebelum dilihat oleh Yosia. Yang dapat kita pelajari, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sangat membenci penghinaan terhadap mezbahnya dan penyembahan terhadap berhala. Amarah Tuhan yang besar dinyatakan bukan hanya melalui seruan-seruan peringatan, tetapi juga dari beberapa tanda, yaitu kebencian Tuhan terhadap tempat di mana mezbah tersebut dibangun. Ini menyatakan bahwa Tuhan membenci Yerobeam dan juga seluruh bagian dari tanah Israel sebelah utara karena penyembahan berhala yang dilakukan Yerobeam. Bahkan dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yerobeam juga menjadi kebiasaan yang diajarkan dan diikuti hingga ratusan tahun kemudian juga. Mari kita memikirkan dua hal ini sebagai refleksi pribadi kita. Yang pertama, dosa bukan sekadar melanggar perintah Allah. Dosa juga berarti menyakiti hati Allah. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Tuhan memberikan perhatian khusus, berarti juga Tuhan bisa disakiti hatinya jika Dia yang diberi perintah khusus berbalik memberontak melawan Dia. Ingatlah hal ini sebelum kita kehilangan kekuatan untuk terus melawan dosa. Dosa bukan suatu tindakan yang akan menerima hukuman dari Allah, tetapi tidak mendapat perhatian serius oleh Dia. Dia hancur hatinya karena dosa-dosa kita. Tidakkah kita menyadari hal ini? Siapakah yang dapat membuat kita sakit hati? Anak sendiri yang mendurhaka, atau melihat anak orang yang tidak kita kenal melakukan hal-hal yang durhaka? Siapakah yang dapat membuat kita marah? Orang yang kita kasihi atau orang yang sama sekali tidak kita kenal? Tuhan murka karena Dia mengasihi. Tuhan tidak akan murka kalau Dia tidak peduli. Tuhan sangat mengasihi Israel. Kejatuhan Salomo membuat dia harus melakukan hal yang sangat berat untuk dia lakukan. Tetapi sifat adil dan sucinya membuat dia harus menghukum. Lihat betapa besar kasih Allah. Di tengah-tengah murkanya dia tidak membabi buta menghancurkan Yerobeam dan seluruh Israel Utara. Dia menunggu, dia menanti akankah mereka berbalik. Dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 dan kitab Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20 dan pasal 26 ayat 2 sampai dengan 3. Ternyata 200 tahun berlalu, maka jadilah apa yang Tuhan janjikan. Yosia datang menghancurkan mezbah Yerobeam dan Asyur datang menghancurkan Israel Utara beserta raja mereka. Yang kedua, perhatikan bahwa waktu penghukuman Tuhan adalah tanda kesabaran Tuhan. Tetapi ingat bahwa waktu kesabaran Tuhan pada akhirnya akan habis. Janganlah permainkan kesabaran Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk berbalik dari dosa-dosa kita. Mengapakah kita terus keraskan hati? Israel diberi kesempatan 200 tahun untuk bertobat. Tetapi tanpa terasa 200 tahun berlalu dan bangsa Asyur sudah mendekat ke perbatasan Sungai Yordan untuk membunuh dan menghancurkan Israel.